Kita akan melihat game yang kedua dari teman-teman tim RRQ juga. Apakah mereka ya Tuan, apa perintah? berhasil untuk malah ya membawa kemenangan di game kali ini, sehingga nanti akan ada sebuah game tambahan ya untuk di game yang ketiga, sehingga BO3 mungkin bisa terjadi. Atau apakah ya kemenangan bisa didapatkan lagi oleh pasukan tim JMK sehingga berhasil untuk mengamankan langsung ya satu tiket ke babak 8 besar untuk lusa nantinya ya. Tentunya dengan kesempatan yang harus mereka jangan sia-siakan. Dan juga pasukan tim RRQ yang juga akan mencoba untuk mengusahakan ya dengan harapan-harapan baru ya. Dengan draft pick yang juga saat ini sedang mencoba mereka persiapkan, harusnya lebih taktis dan lebih pemilihan hero-nya mungkin bisa dimanfaatin lebih ya. Dan kita juga sapa-sapa dulu buat teman-teman yang baru datang dari TikTok, dan juga boleh teman-teman ya kasih dukungan sih guys. Ini buat teman-teman dari tim JMK dan teman-teman tim RRQ, kita tunggu ya. Mari besok malam juga mulai matchnya. Iya, kita sampai tanggal 2 guys. Kita sampai tanggal 2 turnamen ya. Jadi kalau untuk kosong-kosong kayaknya nggak ada dulu guys. Kemungkinan lusa sih aku usahain ya buat ada kostum guys. Cuman kalau misalnya besok kayaknya enggak sih guys. Jam berapa bang? Kita biasanya dari jam 7 malam udah harus mulai guys turnamen ya guys. Jadi besok masih ada bracket 2 ya, yang besok akan mempertandingkan 7M, Aloysius, terus juga ada timnya Dewa ya, terus juga ada MRC setahu aku, terus di sana siapa lagi ya, banyak lagi pokoknya guys. Oke. Otot kawan, tulang besi. Oke. Besok bracket 2 bakal ready temen-temen ya. Baru slot katanya VIP gak? Ini lagi nggak buka VIP karena ini lagi turnamen ya teman-teman ya. Ini udah ada mulai pakai hero e-retail ya. Retail dengan sprint tentunya harus wajib banget ya diambil. Dan kalau untuk dari segi Hayabusa ya bakal jadi jungler idaman buat mertua, enggak maksudku buat teman-teman dari tim JMK guys. Sementara untuk jungle dari pasukan tim lawannya lebih ke arah Soyu ya, yang ternyata dilepas dan dikasih ke tim lawan ya. Tentunya dengan Gatot yang juga kini udah diambil juga buat teman-teman dari tim RRQ. Apakah ini bisa membuat mereka ya membalikkan keadaan di gamenya kali ini? Cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Oke. Dengan ban yang juga terjadi, ada Cecil ya yang berhasil untuk di ban bersama dengan adanya Hylos di sana ya. Hylos juga salah satu hero yang menurutku sih kuat ya buat jadi badan. Apalagi kalau misalnya pakai XP laner ya. Meskipun dari segi platingan bakal cukup lama ya, cuman kalau untuk arah late game buat ngedelay, buat kiting war itu berat banget guys buat melawan Hylos ya. Darkball bisa jadi badan, bisa ngasih serangan juga ya. Kembalilah ke tempat asal. Meskipun nggak sedalam kata-kata, nggak maksudku lebih dalam damage dari hero-hero XP lain guys. Misalnya mungkin kayak Yuzong, atau mungkin hero macam kayak Joy ya. Dongeng ini berakhir dengan kegocek nih ke kanan katanya. Dan kisahku baru Wah, saja dimulai. kegocek. Ada Nebula yang ternyata udah mulai ini dimainkan, mulai ada roster baru ya. Dan ini kayaknya loh, ditukar ternyata ya. Dan memakai Tigreal bisa menjadi ancaman lebih dengan adanya serang Nebula yang ternyata mencoba untuk memakai XP ya. Ini kegocek-gocek kayak ini Bang Ryan. Siapa di sini yang digocek-gocek ya dengan draft pick dari pasukan tim JMK ya. Tapi RRQ juga nggak akan mau kalah sih guys. Mereka punya satu kesempatan aja ya untuk bisa membuat perbedaan terjadi untuk di game yang kedua ini. Kalau misalnya mereka nggak bisa, mereka harus terkena eliminasi ya. Dan harus bisa dimaksimalkan banget ya. Udah feeling aku pancingan badang katanya. Iya, pancingannya badang guys. Badangnya di pick tapi Tigrealnya dilepas ya. Menjadi sesosok hero power yang ternyata diamankan oleh Den ya. Di seorang Senin juga kali ini memakai hero Granger ya, memberikan tembak-tembak ya. Dodor. Wah, itu lagu kah bang? Oke, kita akan masuk saja. Welcome to Land of Dawn.
match yang kedua antara pasukan dari teman-teman tim JMK melawan teman-teman dari Hierarchy. Kita lihat siapa yang akan berhasil untuk memenangkan di game yang kali ini. Bang, JMK itu kepanjangan janen makan kangkung kah? Beda dong. JMK ini Jomo 48 ya teman-teman ya. Itu guys, itu kepanjangannya guys. Kalau untuk RRQ, kepanjangannya RRQ World ya. RRQ World adalah RRQ yang mungkin bisa menguasai dunia guys. Nah, mungkin ya nggak tahu juga sih guys. Oke guys, kita lihat ada pertarungan di area bawah yang kini harus terjadi. Dari serang Nebula harus terlihat dengan darah mulai menipis. Apakah harus dijadikan sebuah first bolt di saat persiapan untuk bisa mengambil ke arah sebuah Lead Wonder pun juga kini dimainkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di sana dengan cukup baik, dan kini akan bersiap untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle. Masih cukup jauh sih untuk bisa menunggu turtle bisa respon, sama seperti menunggu dia yang gak ada kepastian. Pasukan dari tim JMK sepertinya mulai mencoba untuk melakukan sebuah war pertama kah, dengan Den yang kini mencoba untuk membuka satu ball zoning terlebih dahulu, memanfaatkan ke satu ball second ice, mencoba memberikan dorongan yang seperti gagal terjadi. Bahkan Den harus melakukan satu ball first ball, satu ball second pun terjadi. Pancingan untuk bisa mengambil ke arah pemain. Bisa serang kita pun juga mencoba memasakkan, namun gagal untuk bisa mengambil ke arah pemain sepertinya di sana. Dan kita lihat pengambil ke arah beberapa pemain yang pun sudah mencoba dilakukan. Apalagi dengan mencoba untuk memperkaya ya, dan seorang We Don't Talk Anymore di sana bisa menjadi keuntungan yang bisa seorang We Don't Talk harusnya bisa dapetin ya. Apa dengan Frabo yang kini lebih bakal jadi pemain yang kuat banget jadi badan ya. Gatot ya, menurutku sih Gatot sama Khalid lebih tebel Gatot sih guys. Dan kita lihat di area tengah langsung memberikan satu buah rotasi, memberikan satu buah komit dengan wave minion yang kini juga apakah bakal diplating oleh seorang We Don't Talk Anymore ya. Bisa dorongan dari seorang Den pun juga kini dilakukan, memberikan platingan dengan cukup cepat. Bisa satu buah clearance pun juga berhasil dilakukan di bawah sana. Wildan mencoba untuk memanfaatkan sebuah clearance yang masih ada di area sana. Dengan pemanfaatan serangan ini juga akan dilakukan ke arah sebuah turtle-nya. Kita lihat turtle pertama mulai muncul, bisa jadi sebuah kunsungan yang mungkin bisa dipersiapkan. Oke, map lagi. Oke, lupa guys. Ingetin ya teman-teman ya, makasih guys ya udah ingetin map ya. Sebuah penarikan terjadi, Emma Fonda dilakukan oleh seorang Wildan di saat impulse juga berhasil terconnect, dan momen ternyata berhasil dibuat. Dan adanya seorang Badang yang kini mencoba untuk langsung membuka satu pukulan di sana, memberikan satu basalan dari Bincai. Di saat dari serang Fraboy pun masih harus terzoning dengan Eternal Guard yang dikirimkan oleh serang Nir kali ini. Apakah berhasil mengambil satu buat Turtle yang akan mencoba diamankan serang Onfa, namun Den gak bisa terlalu memaksakan dan harus membuat dirinya pun pulang. Namun kini pasangan serangan pun datang dan Onfa datang memberikan bantuan. Bahkan Nir tadi berhasil juga memberikan satu buah santekan, 3 pick off terjadi langsung buat teman-teman dari tim JMK, dan harus membuat RRQ ya. Bukan hanya kehilangan pemain, tapi mereka juga harus kehilangan Turtle ya. Untungnya juga nggak kehilangan dia yang meskipun sudah nggak punya rasa ya. Namun ada satu buah catching minion yang juga kini dilakukan oleh seorang Nebula, mencoba untuk memberikan penjagaan dengan adanya, kita lihat dari serang Den memberikan zoning terlebih dahulu ke arah sang Onfa yang sepertinya memang dimanjakan banget buat ngambil ke arah buff dengan cukup aman ya. Wah, apalagi dengan Frabo yang lebih memakai Rogatot ya, kayaknya nggak akan melakukan sebuah pressure terlebih dahulu ya. Dan Wildan yang dijadikan sebuah opsi untuk bisa memberikan penjagaan ternyata di area purple-nya di game kali ini. Nebula sedang mencoba untuk mencari celah untuk bisa masuk, namun gagal seperti terjadi, dan harus berfokus untuk bisa menjalankan wave minion di area bawah lagi. Pelatihan pun harus dijalankan, dan kita lihat dari segi penyerangan akankah teman-teman dari tim JMK ya berhasil untuk kembali mendapatkan keuntungan. Dengan posisi mereka sekarang dalam posisi yang cukup baik ya, dengan gold yang melimpah. Dan kita lihat sebuah pertarungan yang sepertinya akan kembali dilakukan di sana. Kita lihat serang Wildan juga mencoba untuk membayangi ya beberapa pemain dari pasukan dari tim JMK yang sepertinya harus mencoba untuk dipasangkan mundur. Tapi Nebula perlahan mulai mencoba untuk mencari setup, melakukan sebuah pukulan yang mungkin bisa membahayakan. Apa dengan sang Wildan yang ternyata kini harus sendirian, menjadi sebuah inisiasi yang akankah harus terjadi. Nah, persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle pun juga harus dilakukan oleh kedua tim di saat ada pertempuran yang mulai mencoba untuk tipis-tipis dilakukan. Warka akan dilakukan terlebih dahulu ke arah seorang Fraboy yang ternyata mencoba untuk menculik ke arah seorang Kaiten, tapi ada satu heavy crossbow
yang digunakan langsung mencoba untuk kabur sepertinya di sana. Namun terlalu Den masih dekat dan gak berhasil untuk kabur. Den harus tertumbangkan. Avatar Guardian pun terjadi bersama dengan mencoba untuk mengambil satu buah turtle. Pasukan dari tim RRQ berhasil untuk kuasai dengan Alpha yang juga kini perlahan mencoba untuk masuk dan seperti akan mencoba memberikan satu boxinya dan Retribution gagal untuk terconnect. Turtle kedua malah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim RRQ. Bahkan kita terserang Nebula pun hampir saja dijadikan sebuah pilihan. Wave Minion bakal kembali di-push dan bisakah ada satu buah pengancaran karena turret yang bisa didapatkan ya oleh kedua tim karena mereka masih dalam sebuah adaptasi ya. Meskipun Kaiten ternyata lebih dulu untuk bisa menghancurkan turret di area bawah dengan gak adanya seorang pemain yang cukup kuat ya untuk bisa menahan gempurannya. Fleksibilitas yang memang dipakai oleh Iritel ini ngedukung banget buat seorang Kaiten menjalankan Wave Minion tanpa ada goangan lebih ya. Dengan sambil berjalan dan akan sangat sulit tuh seorang Ruby bisa mendekat kalau misalnya nggak pakai sebuah movement-nya ya. Namun ada dorongan yang dilakukan serang Den mencoba untuk kabur. Bisa seorang Kaiten juga mencoba untuk dekat, memberikan satu buah aksikan dengan satu tembakan yang akan dilakukan. Bisa Wildan juga harus kembali pulang dan pemanfaatan serangan ternyata gagal diaktifkan ya oleh kedua tim. Sama-sama lebih berhati-hati untuk sekarang. Mereka kayaknya mencoba untuk meminimalisir kesalahan, apalagi khususnya buat pasukan dari tim RRQ ya, yang hanya punya satu momen lagi ya untuk bisa ngambil ke arah gamenya nih guys. Kalau misalnya mereka kalah sudah selesai ya. Dan mereka kayaknya benar-benar mencoba untuk gimana caranya agar unggul terlebih dahulu ke arah goldnya. Karena goldnya kini mereka udah kuasai sekarang ya. Mencoba untuk nge-counter dengan dua turret yang mungkin bisa diambil, apalagi dengan ini ya, kesempatan untuk bisa membawa wave minion di area bawah nih guys. Tapi ada pertarungan yang seperti kini juga akan terjadi dengan Wildan yang mencoba untuk nekat ke bagian depan sana dengan satu buah MV Vendetta yang mungkin bisa dilakukan. Masih menunggu sepertinya di area belakang, tapi Den mencoba mempersiapkan ke sebuah pertarungan. Belum ada sebuah setup yang cukup bisa membahayakan ya dari seorang Den, meskipun memang dari segi assist cukup juga udah lumayan banyak ya, 3 kali ya. Ternyata tiga-tiganya dari poin kill yang berhasil didapat oleh pasukan dari tim JMK bisa dimanfaatkan oleh seorang Den untuk bisa mendapatkan assist ya. Jadi kontribusinya ada dari seorang Den. Namun persiapan ke arah turtle yang ketiga sepertinya akan kini akan dilakukan. Apa dengan ternyata pasukan dari tim JMK yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam, tapi turtle-nya malah berhasil ambil dan seorang Kaiten malah berfokus untuk bisa mengambil ke arah sebuah surat Yar Tuplin. Gak ikut dalam pertarungan kali ini. Di seorang Sandy juga berhasil memberikan sebuah double kill dan seorang on foto juga dipaksakan menyerang. Triple kill was terjadi dan looking for maniac pun juga akan dilakukan dan wipe out. Akankah terjadi karena serang Nir yang kini harus sendirian? Sepertinya harus dipasangkan pulang ke area belakang dengan penghancuran karakter turret yang terjadi dan zoning yang sangat baik ya dilakukan oleh serang Zack di match yang kali ini. Bisa menjadi ancaman yang bisa membahayakan perlahan ya buat teman-teman dari tim JMK kalau misalnya mereka juga ngelihat ya bahwa damage dari seorang Thief X Flash ini ya perlahan-perlahan mungkin menurut mereka nggak sakit ya, tapi bisa sangat-sangat membahayakan ya. Kita tahu bahwa Zack apalagi dengan ultimate-nya ya, itu juga punya damage yang juga cukup besar. Bisa membawa monster tambahan. Namun ada satu bobar yang mau dilakukan antara Nebula gagal untuk bisa menangkap sepertinya. Namun Dan pun juga kini mencoba mempersiapkan kasat berdorongan, mencoba untuk menculik ke arah sang Wildan. Bisa seorang Thief pun mulai keluar, mencoba untuk mundur sejenak. Bisa persiapan ke arah sebuah turtle yang berikutnya sepertinya harus lebih ke arah Lord ya, yang sepertinya kini akan berevolusi. Dan kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengambil ya Lordnya kali ini. Lord pertama yang biasanya jadi keuntungan yang bisa membuat tim yang dapat punya kesempatan lebih cepat ya ngaman car game ya. Sampai dengan 26.000 gold yang ternyata teman-teman dari tim RRQ kali ini berhasil kuasai ya. Dengan 7 pick off yang juga udah berhasil mereka lakukan. Kita lihat dari sang Wildan, asisnya cukup banyak juga di game sekarang dengan 6 kali asis sudah berhasil didapatkan dan 1 Queen Wing tambahan ya. Ini bakal memperkuat dari segi durability. Tapi dari seorang Fraboy mencoba untuk melakukan kasbul zoning terlebih dahulu di saat seorang Nebula pun terkena serangan, tapi sebuah conceal pun juga terjadi dan K mencoba untuk mendekat ke arah sebuah Lord yang ada di area bawah. Namun satu buah barrier pun dilakukan dan terancam.
meskipun masih berhasil pulang. Namun Dan mencoba memaksakan, dorongan tadi sempat dilakukan dan implosion ternyata terjadi. Namun pengambil karena serang Dan pun harus mau dilakukan di game kali ini. Bisa sebuah Avatar Guardian pun terjadi, tapi Fraboy pun gagal diselamatkan. Bersama dengan Kai-Chen mencoba melakukan satu buah double kill dan rata pasukan dari teman-teman tim RRQ dengan Wildan yang kini sendiri. Dan what a game dari seorang Kai-Chen mencoba untuk mengubah keadaan dengan triple kill yang berhasil dilakukan bersama dengan keuntungan karena Lord yang ternyata berhasil didapatkan. Dan ini bencana buat pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan satu otar turretnya dan juga satu purple di area tengah kali ini. Onfa mencoba untuk mukbang dengan beberapa pengambilan dan juga Lord yang ternyata berhasil dia dapatkan. Dan momen yang berhasil rekam, dan ini kita kasih lihat dulu kali ya. Momen yang sangat cantik dari segi warnanya ya, yang berhasil teman-teman dari tim JMK manfaatkan di game kali ini ya. Dengan Irtel yang terlalu free juga sih tadi di posisinya ya. Memang dengan positioning yang sangat-sangat mantap dari seorang Kai-Chen, membuka sebuah space di mana dirinya pun bisa nyempil di area samping dan bisa ngasih pengambilan ke arah 3 orang pemain. Sementara dari pasukan tim RRQ pun juga kini harus bertahan dengan Lord yang bakal mulai berjalan usai ke arah top lane. Dengan mereka mencoba untuk bisa memperkuat sebuah area di area tengah. Meskipun ada sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di area bawah, kini berhasil untuk mereka dapatkan langsung ya. Dengan Fraboy yang juga harus perlahan mundur. Lord pun masih dibayang-bayangi oleh wave minion. Tapi ada satu sontekan yang malah terjadi duluan dan serang Sen yang terculik, dan Dan pun berhasil memberikan dorongan. Fraboy yang harus malah tertarik, namun pengacara kartu pun juga kini berhasil dibuat. Oh my god, JMK apakah akan berhasil langsung mengamankan sebuah gamenya dengan sebuah penghancuran kartu turret yang ada di atas. Avatar Guardian pun dipasangkan oleh serang Fraboy, namun Dan melakukan moncek dan salam dari Binjai memusnahkan beberapa pemain. Begitu juga dengan sebuah wipeout yang harus lagi dan lagi terjadi. Oh my god, pasukan dari tim JMK sepertinya akan mencoba untuk mengambil kalang sebuah gamenya, tapi masih harus menunggu wave itu bisa datang dan Senin sendirian. Bahkan Mir pun terkena tembakan dan sebuah penahanan pun seperti gagal dilakukan, dan Sherin tumbang dan harus ada sebuah kekalahan yang harus kini terjadi. Kok ngebuk katanya, tadi belum diganti guys, karena saking serunya teman-teman. Iya panitia katanya, bukan personal guys. Karena tadi ku nggak ngelihat lagi guys. Ya Allah. Memang member di gua gak kelihatan warnanya. Ya Allah. Ya guys. Tadi icilik doang, tadi ku nggak lihat loh. Tadi karena ya guys, nggak apa-apa kah? NTK. Cuma masih kerekam kok, masih kerekam. Meskipun kecil ya. Tandain Kak Janan karena tadi ku lupa ganti overlay lagi guys. Karena tadi tiba-tiba war lagi terus akhirnya dapat momen ya. Wah. Parah banget hostnya katanya. Dalah, dibilang personal kah? Goalnya terbuka 24 jam. Waduh, MVP terjadi karena seorang Onfa. Bentar guys. Dengan berhasil membawa kemenangan di game yang sekarang dengan Nebula, Nier dan juga Kai-Chen yang berhasil mendapatkan emas di game kali ini, dan berhasil mendapatkan sebuah silver ya. Bisa sebuah coklat terjadi kasang We Don't Stop Anymore, dan MVP dari seorang Thief terjadi. Dengan 2 silver lainnya ada Senin dan juga seorang Fraboy ya. Wildan juga harus mendapatkan emas ya di sana ya. Tim gua nih yang main katanya. Panitia gimana panitia katanya? Momen jadi semut katanya. Iya tadi karena momen pas yang di replay tadi tuh bagus ya kan. Tadi aku lupa ganti overlay-nya lagi guys ke in game guys. Oke, kita akan coba lihat. Selamat tentunya buat teman-teman dari tim JMK dan teman-teman dari tim RRQ ya, Nestrai. Mereka udah berjuang ya. Dan ini tadi momen yang tadi berhasil terekam ya ke arah gamenya guys. Ya Allah,
Makin kecil itu bencir. Makin icilik ya. Makin icilik. Sorry ya. Nyata pengen nambahin fitur malah. Oke. Let's go ya. Kita lanjut ke game yang berikutnya teman-teman. Ke game yang keempat ya. Wah ternyata nggak sesuai prediksi ya teman-teman ya. Bakal lama ya kan. Ternyata cepet banget. Mereka pada gigi semuanya nih guys. Sampai saat ini belum ada tim yang bisa ketiga game ya. Semuanya 2 game semua guys. Gacor guys. Oke guys, kita akan lanjut keempat ya.